Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Nur Afniul dan Nabila, NP 10211910000038. Nama saya Aksulikin Kasih Saputra, NRP 10211910000036. Nama saya Miko Nawa Maulana, NRP 10211910000040. Membaca dan menulis. Membaca itu mengisi diri dengan informasi yang kredibel. Kalau menulis, mengeluarkan informasi yang telah didapat agar dapat dipahami dan dibaca. Haruskah membaca informasi yang kredibel sebelum menulis ilmiah? Ya, harus. Karena ketika kita akan menghasilkan karya ilmiah, dibutuhkan proses penelitian yang di dalamnya harus diawali membaca sumber atau referensi yang jelas dan terpercaya sebagai dasar. Setelah membaca kemudian didapatkan informasi yang bisa ditulis dan dijadikan acuan dalam tulisan hasil karya ilmiah tersebut. Sehingga hasil karya ilmiah nantinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipercaya karena berdasarkan sumber yang jelas. Oke, wes. NC. Setelah mengetahui membaca dan menulis itu apa, dan pentingnya kenapa membaca dan menulis ilmiah itu berhubungan, maka saya akan menjelaskan referensi yang kredibel itu kriterianya bagaimana. Pertama, satu adalah dapat dipercaya. Yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah dapat dilacak. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya artinya sumber referensi itu telah terindeks. Artinya di dalamnya semakin banyak indeks yang dicantumkan, semakin kredibel referensi tersebut. Contohnya adalah pengindeks jurnal ilmiah adalah DOAJ, OJIT, Google Scholar, atau Scopus, di mana pengindeks ini telah resmi secara internasional sehingga mampu memastikan bahwa referensi yang telah diindeks merupakan referensi yang benar-benar kredibel. Kemudian yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan itu adalah salah satu kriterianya adalah diterbitkan oleh lembaga-lembaga resmi yang terdaftar. Contohnya adalah PPI, ITS, Science Direct, dan lain sebagainya. Contohnya adalah di mana misalkan adalah sebuah jurnal diterbitkan oleh ITS atau universitas yang resmi yang memiliki badan hukum, bukan oleh sembarang orang tertentu. Seperti contohnya adalah referensi yang berdasarkan individu, contohnya seperti di website pribadi yang tidak mencantumkan secara jelas siapa yang menulis dan mencantumkannya di website tersebut. Nah, yang ini adalah, yang ketiga adalah dapat dilacak. Dalam sebuah referensi, biasanya terdapat sebuah nomor seri yang dapat dilacak melalui website Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Pusat Nasional ISSN. Ini adalah contoh di mana jurnal yang berjudul Journal of Mathematical and Fundamental Science yang diterbitkan oleh ITB. Di sini ada nomor ISSN yang di bawah ini dapat langsung dicantumkan di website LIPI yang ada di internet, yang ada di Google, sehingga akan muncul nomor serinya, sehingga bisa dipastikan bahwa jurnal tersebut merupakan referensi yang kredibel. Ya, kemudian gimana sih caranya mencari referensi yang kredibel di internet? Kemudian pertama-tama adalah kita buka Google seperti biasa, kemudian ketik Scopus Journal. Di sini kemudian akan tercantum website Scopus resmi.
Dan ini tampilan websitenya, bisa dilihat. Yang pertama kita lakukan adalah bisa mengeklik search yang ada di atas. Nah, di sini kita bisa mencari jurnal apapun yang kita inginkan berdasarkan judul, berdasarkan materi yang kita inginkan, atau yang menerbitkan, atau berdasarkan nomor serinya. Mencari berdasarkan subjeknya, silakan klik subjek area ini, kemudian ketikkan subjek yang diinginkan. Misalkan saya ingin mencari tentang mechanical engineering. Kemudian di bawahnya akan muncul hasil-hasil jurnal yang berhubungan dengan mechanical engineering. Berikutnya adalah terdapat citasi, kemudian jumlah beberapa banyaknya citasi yang dicantumkan oleh orang yang mencantumkan jurnal tersebut. Kemudian kita bisa milih salah satu yang diinginkan yang sesuai dengan apa yang kita cari. Misalkan saya ingin International Journal of Engineering Science. Bisa diklik, lalu akan muncul halaman seperti ini. Jika kita ingin mendownloadnya, bisa mengeklik jurnal homepage. Ini akan membawa kita ke laman di mana jurnal tersebut dipublish. Di sini kita bisa mendownloadnya berdasarkan volume 157, 156. Ini berdasarkan tahunnya juga tertera di sini. Misalkan saya ingin mendownload volume 155. Nah, di sini tertera nanti akan download full issue, download melalui PDF, bisa diklik. Atau jika tidak ingin mendownloadnya secara keseluruhan, bisa sesuai dengan judul yang ingin dicari. Misalkan jika ingin mencari dynamic hydrogel swelling within the pore space of a porous medium, atau mencari sesuatu yang berhubungan dengan termomekanik, bisa mengklik berkas PDF. Itu adalah cara untuk mencari jurnal atau referensi secara online melalui Scopus di Google, secara online atau daring. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama-tama, aplikasi Mendeley ada dua macamnya. Yang pertama, aplikasi Mendeley yang ada di Google Chrome. Yang kedua, aplikasi Mendeley yang ada di desktop. Yang saya gunakan ini adalah aplikasi Mendeley yang ada di desktop. Jadi, sebelum Anda bisa menggunakannya, Anda harus mendownload installernya terlebih dahulu di mendeley.com. Nah, setelah Anda selesai menginstal aplikasinya, Anda belum bisa menggunakannya. Anda harus membuat akunnya terlebih dahulu di mendeley.com. Untuk membuat akunnya sendiri sangat mudah, hanya tinggal membutuhkan email dan aktivasi untuk mendapatkan passwordnya. Setelah itu Anda login ke akun Anda dan akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, yang akan saya jelaskan adalah yang pertama ini saya akan menyimpan referensi ke Mendeley. Di sini ada dua bacaan. Yang pertama ini milik Arif Dikdi. Nah, untuk menyimpan referensinya, Anda tinggal ke ini, atasnya add, terus klik tanda panah ke bawah, add entry manually. Nah, sini akan mendapatkan Windows baru. Untuk type-nya kita akan isi jurnal artikel. Titelnya kita akan
memakai titel yang sama, judul yang sama. Untuk autornya sama juga. Nah, di sini sudah saya masukkan judul, autor, dan tanggal. Lalu tinggal kita tekan save, akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah file baru, yaitu file reference yang kita sudah simpan. Untuk penggunaan Mendeley yang selanjutnya, saya akan menggunakan Mendeley untuk membuat reference di MS Word. Yang pertama kita buka dulu MS Word-nya. Saya ganti new share, MS Word. Nah, di sini terlihat MS Word kosongan ya. Gas. Nah, di sini kita sudah ada Word yang masih kosong. Sebelum Anda bisa memasukkan referensi MS Word, Anda harus menginstal add-on-nya di Mendeley dulu. Kita kembali ke Mendeley. Nah, di Mendeley ini ada tools. Nah, ini uninstall MS Word plugin. Jadi ini sudah saya install ke MS Word. Jadi kalau belum menginstal, nanti ada tulisannya install MS Word plugin. Kita kembali ke MS Word. Nah, jika Anda sudah menginstal pluginnya, nanti di reference akan keluar seperti ini, insert citation dan open Mendeley. Nah, untuk menggunakan fitur ini, kita kembali ke Mendeley. Nah, di sini ada buku, yaitu Vector Mechanics, Static dan Dynamics dari F. Beer. Nah, kita buka. Di sini aplikasi Mendeley ini juga seperti aplikasi Adobe Reader ya, bisa membaca PDF. Nah, di sini kita mengambil salah satu kutipannya, yaitu ini. Saya ambil random. Terus kita kembali ke MS Word. Mempaste kutipannya. Nah, di sini kita ke menu reference. Terus kita insert citation. Pastikan Anda sudah tahu nama autornya. Tadi namanya F. Beer. Nah, langsung keluar. Vector Mechanics. Kita tekan ini, terus kita tekan OK. Kita akan mendapatkan reference seperti ini untuk daftar pustaka. Kita juga bisa mengganti style sesuai keinginan. Ada format IEEE akan jadi seperti ini. Ada style American Political Science Association juga seperti ini. Nah, jadi seperti itu pembahasan bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk menyimpan reference dan menggunakannya untuk menambahkan reference di MS Word. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.